Halo, selamat pagi Pak Rifani dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang brand F&B yaitu Pistache. Dan ini kelompoknya itu ada saya sendiri Laura, ada Karisa, ada Anissa, ada Jen, sama ada Razan. Jadi untuk brandnya ini di bidang F&B kita menjual pistachio latte dengan berbagai varian rasa, ada matcha, tiramisu, strawberry, sama yang original. Jadi ini semua minumannya itu pakai base-nya dari kacang pistachio yang kita blender sendiri terus dijadiin paste. Nah awalnya kenapa sih kepikiran untuk membuat brand pistachio ini? Karena awalnya aku mikirnya kayak udah banyak banget minuman yang dari matcha, kopi, boba. Nah terus kepikiran bakal keluarin minuman yang terbaru yang belum banyak bisnis-bisnis minuman yang bikin. Terus untuk harganya itu terjangkau banget, sekitar 35.000 dengan bahan-bahan yang premium. Kita pakai merek dari Drip, terus yang benar-benar kita pikirin gitu sih yang premium. Terus untuk visi dan misinya itu, visinya ada menjadi brand minuman pistachio latte terbaik di Tangerang dalam 5 tahun ke depan dan dikenal karena kualitas premium dan inovasinya. Terus misinya itu ada menyediakan minuman pistachio latte dengan kualitas premium. Yang kedua menghadirkan inovasi rasa yang menarik dan ketiga menawarkan harga yang terjangkau tanpa mengurangi kualitas. Next ada segmentasi. Di demografis itu kita menargetkan untuk usia yang 18 tahun sampai 35 tahun. Karena kalau misalkan di atas 35 tahun itu kan banyak yang gak suka minuman-minuman manis. Terus paling requestnya kayak minta less sugar atau enggak kayak susunya requestnya bukan yang fresh milk. Terus kalangan mahasiswa, pekerja, dan pecinta minuman yang manis. Untuk perilakunya konsumen yang suka mencoba minuman manis dan unik serta aktif di sosial media. Karena kita sosial medianya baru ada Instagram, jadi kita berharap buat customer itu melihat Instagram kita kayak ada bazar apa aja sih dan info-info menarik lainnya. Terus di geografisnya itu berfokus di Tangerang dan Jakarta karena kita bazarnya itu di sekitar Fatmawati atau Cipete atau Bintaro. Terus psikografisnya itu pecinta kuliner yang menghargai estetika dan experience dan senang mencoba hal baru dan mengikuti lifestyle. Oke, selanjutnya kita ada menu dari Pistache. Ini yang pertama ada The OG. Kalau The OG itu kita pakai klasik pistachio. Jadi kacang pistachionya kita roasted, terus kita blend jadi jam, lalu kita campur dengan susu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada varian strawberry. Nah, yang strawberry ini pokoknya semua variannya itu kita basicnya itu kacang pistachio dan kita campur dengan strawberry jam sama strawberry syrup. Terus selanjutnya itu ada matcha, kita campur dengan powder matcha, dan yang terakhir tiramisu, kita campur dengan rasa tiramisu juga dengan cocoa powder. Nah, ini ada IG dari Pistache. Nah, di IG ini kita sering banget upload mengenai bazar kita akan di mana, di Pestavolka, Market Inn, terus dan juga kita repost mengenai pelanggan yang suka dengan Pistache. Seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada konten-konten. Nah, kita sering upload konten juga yang di Instagram tadi dan juga bazar-bazar yang pernah kita datengin. Selanjutnya ini ada contoh video kontennya. Yang gogi enak banget, enak banget. Enak banget, enak banget. Pistachio-nya berasa, kacanya berasa. Oke, barusan gua baru nyobain pistache yang apa tadi ya? Tiramisu ya? Tiramisu. Enak. Gua baru pertama kali sih nyobain. Tapi menurut gua rasanya enak. Jadi coba rekomen. Jadi teman-teman coba nyobain pistache-nya. Karena enak. Thank you. Kalau lu nggak beli, aduh, banget ya. Lu masakan lima dunia. Dasar gue strawberry. Strawberry. Thank you, guys. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis model kanvasnya Pistache. Oke, jadi Pistache mulai dari value proposition-nya, mereka tuh merupakan minuman campuran yang berbeda dengan yang lain. Biasanya kan zaman sekarang tuh minuman campuran tuh seperti teh, jus atau enggak matcha. Nah, kalau Pistache mereka lebih ke pistachio sama pakai susu. Lalu key partnersnya pemasok bahan baku kacang pistachio.
Lalu platform aplikasi Gojek dan Grab sebagai tempat platform untuk memesan pistachio lewat online. Lalu selanjutnya ada key activitiesnya, produksi minumannya mulai dari ngeblender, lalu kemasan minumannya, lalu dia juga membuat flavor baru biasanya setiap bulannya. Lalu ada melakukan pemasaran juga. Lalu key resource-nya bahan baku kacang pistachio, susu, dan bahan lainnya seperti biasanya mereka suka ada minuman campuran lagi dengan tambahan matcha atau tiramisu. Lalu key resource lainnya ada peralatannya blender, lalu barista. Lalu cost structure-nya biaya variasinya dari bahan baku, lalu dari kemasan minuman dan biaya pemasaran. Lalu yang biaya tetapnya dari booth, habis itu dari gaji karyawan, sewa tempat, dan peralatan dapur seperti blender. Oke, next ke customer relationship. Jadi Pistachio memberikan pelayanan yang ramah di pop-up booth cafe. Soalnya mereka juga ada tester minuman tiap rasanya gitu. Lalu membuat loyalty program atau diskon ke pelanggan setia. Channelsnya menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok untuk pemasaran. Lalu bekerja sama dengan aplikasi pemesanan online Grab atau Gojek. Untuk segmentasi customernya yang udah pasti Gen Z, karena Gen Z itu mereka orangnya tuh curiosity. Jadi mereka suka mencari minuman yang unik seperti pistachio ini. Dan juga pecinta minuman manis atau dessert. Lalu untuk revenue streamnya dari hasil penjualan. Latar belakang industri. Jadi yang pertama itu tingginya konsumsi minuman di Indonesia. Jadi Kemenkes sudah bilang kalau misalnya orang yang meminum minuman manis di Indonesia itu sampai 61,27%. Jadi ini membuka peluang untuk pistachio sendiri untuk memproduksi minuman manis. Lalu yang kedua itu adalah tren pistachio. Jadi tren pistachio ini sudah meningkat dari awal, nggak awal sih, jadi dari pertengahan 2024 sampai sekarang juga. Jadi karena pistachio sendiri juga mengikuti tren dan mereka membuat minuman yang berbasis dari pistachio. Jadi yang terakhir itu ada persaingan industri minuman semakin ketat, di mana ini bisnis-bisnis harus memiliki USP-nya sendiri atau unique selling point-nya sendiri. Jadi dengan pistachio mereka membuat produk yang berbasis dengan pistachio. Jadi ini membedakan mereka dari bisnis-bisnis yang lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi permasalahan dan peluang solusi untuk pistachio. Jadi permasalahan apa aja yang dialami pistachio itu dari kesulitan untuk menentukan lokasi yang strategis untuk offline, karena sekarang rata-rata tempat strategis itu udah banyak kompetitornya, lalu juga mahal. Dan peluang solusi yang bisa kita tawarkan mengenai riset lokasi dan pop-up strategi yang efektif. Lalu yang kedua ada permasalahan tantangan untuk terus mengikuti tren minuman campuran, karena mungkin bisa saja kedepannya kalau misalkan rasanya itu saja, mungkin orang bisa bosan dan trennya akan menurun. Makanya peluang solusinya adalah membuat inovasi rutin menu minumannya, seperti mungkin bisa ditambah dengan rasa lain juga. Lalu yang ketiga ada permasalahan pistachio dianggap rasa yang belum familiar, karena yang lagi tren sekarang tuh minuman campuran mungkin matcha, jus, habis itu teh, dan pistachio tuh orang masih belum familiar lah dengan rasanya. Makanya peluang solusinya mungkin pistachio bisa memberi tester pada saat bazar, atau tampilkan review jujur dan review jujur dari influencer di sosial medianya. Jadi orang bisa tertarik untuk mencoba minuman pistachio. Jadi kesimpulannya, pistachio ini adalah brand minuman manis yang berbahan dasar kacang pistachio yang masih jarang ditemukan di Indonesia. Target pasar dari pistachio ini adalah anak muda yang suka minuman manis, estetik, dan mengikuti tren baru. Peluang dari bisnis pistachio ini sangat besar karena tren pistachio sedang naik dan banyak orang di Indonesia suka makan manis. Tantangan dari bisnis pistachio ini adalah dalam penentuan lokasi offline store dan inovasi menu agar tetap relevan di pasar yang kompetitif. Jadi rekomendasi untuk bisnis pistachio ini yang pertama dari pemilihan pop-up store. Jadi pistachio harus fokus pada event kampus dan bazar dengan traffic anak muda yang tinggi. Kemudian bisa melakukan 1-2 hari tes penjualan sebelum melakukan penyewaan jangka panjang. Yang kedua, pistachio dapat menyediakan tester cup. Jadi pistachio dapat menyediakan ukuran midi untuk menarik pelanggan. Tester cup ini cocok untuk event yang ramai. Kemudian yang ketiga dari inovasi menu, pistachio dapat membuat seasonal menu seperti pistachio honey latte dan pistachio berry fresh. Kemudian pistachio juga bisa membuat light series untuk orang-orang yang tidak terlalu suka minuman manis atau minuman less sugar. Yang ketiga itu pistachio bisa membuat topping baru seperti pistachio crumble atau cheese foam.